Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi wabarakatuh. di podcast Man 2 Banyuwangi yang sempat sangat lama sekali vakum, dan hari ini, detik ini, saat ini hadir dengan wajah baru, dengan semangat baru, tapi dengan gaya baru juga, obrolan santai. Yang kali ini kita kedatangan narasumber, yaitu seorang guru, wirausahawan sekaligus motivator bagi siswa-siswinya, bagi keluarganya, dan bagi masyarakat. Bukankah begitu Bapak Mulyono? Insya Allah lah. Bapak Mulyono ini kalau tidak asing di telinga kita adalah jargonnya mengenai jangan lupa bahagia. Walaupun sering dibuat guyonan sama anak-anak, jargon ini sungguh dalam maknanya, mengajak kita untuk selalu bahagia. Walaupun tugas menumpuk, tapi tetap bahagia gitu Pak Mul ya. Bahagia, harus bahagia. Harus bahagia. Bahkan Pak Mul yang jadwalnya padat hari ini menyempatkan waktu untuk datang di sini berbincang-bincang mengenai pendidikan dan kewirausahaan. Sosok Pak Mul mungkin sangat tepat untuk kita berbincang-bincang masalah itu. Bukankah begitu Bapak Mulyono? Insya Allah. Untuk pertama, karena ini pendidikan Bapak Mulyono, bukan masalah sapi. Kalau masalah sapi kan saya yang tidak paham gitu. Saya yang tidak paham ketika mau tanya-tanya masalah sapi. Apa yang perlu dipertanyakan sapi ya? Nanti kamu tak ajak di kandang, tak ajak di pasar gitu. Tapi kita mengalir aja. Nanti kalau misalkan di sapi itu ada filosofi-filosofi yang istilahnya bisa ditarik untuk motivasi dalam pendidikan, ya tidak apa-apa gitu. Di filosofi sapi. Kita kan kalau bicara pendidikan bisa belajar pada semua hal termasuk sapi, bukan begitu. Dan pakarnya sapi, Bapak Mulyono. Untuk pertama Bapak Mulyono, silahkan istilahnya disampaikan, diceritakan pengalaman mengajar. Sudah berapa tahun mengajar? Saya mulai di sini tahun 2012. 2012 berarti berapa tahun? Kurang lebih hampir 10 tahun. Oh, hampir 10 tahun. Oh, berarti senior saya. Terus di Man 2 Banyuwangi ngajar apa? Saya di Man 2 Banyuwangi selalu setia dengan mata pelajaran sosiologi. Apakah itu memang jurusannya? Memang bukan hanya jurusan, tapi memang rohnya saya ada di situ gitu. Oh, gitu. Sosiologi itu apa juga membahas tentang persapian juga? Enggak ya? Enggak lah. Oh, enggak. Tapi gini Pak Mul, yang menarik untuk dibahas. Banyak fenomena yang terjadi dari kalangan kita itu jurusannya rata-rata tidak selalu sinkron dengan pekerjaan, iya kan? Iya, betul. Kuliahnya di teknologi informasi dan komunikasi, tapi bekerjanya di bank. Oke lah, kalau di bank bagian administrasi mungkin masih nyambung. Atau mungkin gini, kuliahnya di kedokteran, tapi usaha jilbab. Nah, itu bagaimana menurut Pak Mul dengan sinkronisasi antara jurusan di perkuliahan dengan pekerjaan di lapangan? Saya kira kalau menurut saya itu lumrah-lumrah saja ya, Pak Novel, itu lumrah-lumrah saja. Dan itu, tapi yang paling utama itu adalah bukan setelah kuliah itu bekerja seperti apa, tapi yang paling utama adalah pemilihan jurusan itu yang paling utama, karena itu yang menentukan kualitas dan kesuksesan seorang mahasiswa itu kuliah di jurusan itu.
Satu faktor yang paling mendukung di situ adalah carilah jurusan yang benar-benar kalian atau siswa itu mampu di situ, bukan suka. Sekali lagi bukan suka, tapi mampu. Contohnya ada siswa A itu suka pelajaran matematika, tapi dia mampu di pelajaran sosiologi. Coba aja dia kuliah di jurusan matematika, semuanya akan kacau. Oh, berarti tidak hanya sekedar suka. Tidak sekedar suka, tapi betul-betul mampu. Tapi kalau dengan dia jurusan sosiologi, dia mampu meskipun nggak suka, suatu saat akan suka gitu loh ya. Jadi seperti itu. Jadi artinya jika sesuatu itu dilakukan dan itu dapat reward, maka kemungkinan perilaku itu akan terulang. Yang selanjutnya menjadi filosofi suka gitu. Oh gitu. Jadi yang pertama sukanya dulu apa mampunya dulu? Mampu dulu. Mampu dulu baru mampu dulu. Belajar untuk suka. Belajar untuk suka. Tapi suka ini kan juga mutlak harus ini kan, harus dimiliki kan? Iya. Kan kalau kita belajar sesuatu kalau tidak suka berat. Makanya yang paling utama itu tetap buat saya pribadi konsepnya itu adalah bukan suka dulu, tapi adalah mampu dulu. Berarti harus tahu kemampuannya. Berarti yang mengukur mampu apa tidak itu adalah diri saya pribadi. Saya untuk dalam berwirausahawan, saya menjadi guru pun juga saya bisa berbisnis yang lain, misalnya bisnis dalam sapi potong atau penggemukan dan sebagainya, tetap saya lakukan karena saya mampu di situ, akhirnya suka juga gitu loh ya. Dan Lama-lama menarik suka. gitu. Lama-lama dan suka. menarik, iya betul. Kayak orang dijodohkan gitu. Mantap. Oh gitu. Seiring berkembangnya waktu akan tumbuh semai-semai cintanya gitu kan. Oke, mantap. Tapi gini Pak Mo, ini benar atau enggak? Saya cuma memancing beberapa statement yang mungkin nanti bisa jenengan tanggapi. Kegagalan pendidikan kita itu tidak mampu membuat peserta didik itu tahu dan kenal terhadap kemampuannya. Itu itu pertanyaannya kayak menteri saja. Iya. Itu kan pertanyaan kayak menteri saja. Kalau buat saya pribadi itu gini Pak Novel, ya dalam konsep sosiologi itu keberhasilan di dalam dunia pendidikan dalam konsep sosiologi itu adalah bagaimana siswa itu terbentuk karakter. Gitu. Bagaimana terbentuk karakter. Logikanya seperti ini. Handphone ini bisa berfungsi itu bukan karena layarnya Pak Novel, bukan lagi karena layarnya, tapi karena sistem yang berjalan, semuanya itu bisa berjalan dengan baik dan berfungsi dengan baik, akhirnya handphone itu bisa dimanfaatkan, bisa bisa berfungsi dengan normal. Sama dengan pendidikan. Jadi pendidikan itu jika ingin terbentuk karakter dengan baik, itu bukan hanya peran guru, tidak bisa, tapi peran sistem yang ada di madrasah itu semuanya. Siapa itu kayak gitu, siapa sistemnya yang berjalan? Ya salah satunya ya mulai dari dari atasan, mungkin kepala sekolah, mungkin dari bapak dan ibu guru kan gitu mungkin juga dari Pak Kebun juga, Bu Kantin, Propsis, semuanya akan memberikan peran sedikit demi sedikit menu namanya karakter itu sendiri. Bahkan lingkungan pun juga di madrasah seperti ekstrakurikuler di sini sudah dibentuk, itu akan semuanya akan terbentuk karakter tersendiri. Jadi akan beda nanti karakternya siswa Mandawangi dengan siswa yang lain itu akan berbeda. Saya kira seperti itu. Jadi jika semuanya berperan, insya Allah mudah-mudahan kita itu lebih fokus lagi gitu. Perlu peran semua pihak. Semua pihak untuk berjalan gitu. Bahkan orang tua. Orang tua. Contohnya paling kecil Pak Kebun, ya tukang bersih-bersih di madrasah. Apa inspirasi yang perlu diambil oleh siswa adalah menjaga kebersihan, kan gitu. Iya. Itu aja gitu loh. Kalau kantin menjaga kejujuran di saat kita bertransaksi, kita beli, kita jujur, itu luar biasa.
Iya. Saya kira salah satunya seperti itu. Ya, makanya anak-anak itu ada jargon gini. Kalau kebersihan aja bisa saya jaga, apalagi hatimu kan gitu. Mantap. Seperti itu. Hatimu gitu. Apalagi. Terus gini Pak Mul. Oke. Seiring berkembangnya waktu dan pengalaman jenengan ngajar selama 10 tahun, itu kan sudah beberapa kali ganti kurikulum kan ya. Iya. Beberapa kali ganti menteri dan kalau jenengan mengamati selama ini, kalau bagaimana pendidikan Indonesia seharusnya? Tuh, Waduh, saya nggak bisa jawab lagi kalau gitu terlalu dalam. Tapi saya konsep dari pelajaran saya sosiologi itu dengan kurikulum sebelum K13, saya kira kurikulum K13 itu lebih mengena. Yang K13 ya? Yang K13 menurut Pak Mul yang K13 malah lebih mengena. Artinya apa? Contohnya misalnya ada beberapa pelajaran di sosiologi itu adalah, kalau dulu pelajarannya itu adalah babnya itu kalau di kelas 11 itu tentang integrasi sosial. Nah, itu kan berbicara teoritis banget. Ya. Tapi kalau di K13 harmonisasi. Jadi itu berbeda sudah. Oh, sudah praktek. Sudah praktis, ya. Sudah praktis, sudah lebih mengena kepada budaya kita. Jadi seperti itu, enggak teoritis lagi seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu guru sudah tahu, oh ini konsepnya ke sana, rohnya ke sana. Apa yang diinginkan oleh negara dalam kurikulum itu pendidikan kepada siswa. Oh, kita lebih kepada bagaimana ada sikap toleransi kepada umat beragama, kepada budaya yang lain. Salah satunya seperti itu. Mungkin beda golongan, seperti itu. Jadi konsep K13 itu menurut saya salah satu kecil itu seperti itu. Nggak tahu kalau dalam pelajaran yang lain. Kalau kesuksesan dalam pendidikan mungkin kalau bicara pendidikan soalnya ibarat kita mengurai benang kusut ya. Iya enggak? Mungkin dia juga ya. Oh. Jadi nunggu lurusnya itu mungkin entah kapan itu kan. Kita tetap berusaha untuk mengurainya itu kan. Ya mungkin memang ada kesan Pak Novel. Mungkin ada kesan ya. Jadi madrasah itu menerima siswa bukan hanya siswa yang baik saja, tidak. Semuanya kita rangkul di sini. Karena kita itu berusaha untuk meluruskan itu. Iya. Bukan kalau kita meluruskan benang yang sudah lurus, apa kesannya ya kan? Oke. Filosofinya kita gak dapat apa-apa. Tapi kalau ya, jadi keduanya. Kita dapat benang lurus, kita buat jadi lebih lurus lagi. Kalau yang khusus ya bagaimana jadi lurus dan sebagainya. Jadi kesannya. Terus kalau ada pernyataan seperti ini setuju enggak Jenengan? Kalau sekolah itu dikatakan hanya mencetak manusia-manusia itu berkarakter yang sama, berkemampuan yang sama dan dipaksa untuk seragam. Artinya keluar dari situ mereka harus menempati tempat-tempat kerja itu di industri, di perkantoran dan sebagainya. Sementara kewirausahaan itu kalau kita melihat perkembangan perekonomian sekarang, justru malah kewirausahaan ini yang harus dikembangkan, yang harus ditanamkan sejak di bangku sekolah. Bagaimana anak-anak itu berani untuk berwirausaha dan sebagainya. Bagaimana Pak Mul menurut jenengan? Membangun itu saya kira bukan dari bangku sekolah saja ya, tapi semuanya lini masyarakat itu memang sudah sewajarnya dan harus sudah mengarah ke sana. Mengarah di mana? Mengarah bagaimana seorang remaja ataupun pelajar itu sendiri memiliki produktivitas di dalam hidupnya. Itu ada produktivitas. Karena kalau nanti di bangku hanya fokus kepada bangku kuliah, maka seakan-akan yang sukses itu adalah orang-orang yang sudah sarjana. Kenyataannya coba bayangin. Kenyataannya adalah justru teman-teman atau siswa yang tidak kuliah tidak kalah juga, malah banyak yang lebih sukses. Itu kan logikanya di situ. Apa faktor penyebabnya? Faktor penyebabnya ada di proses bahagia untuk belajar itu sendiri.
Jadi proses bahagia di dalam belajar itu adalah bagaimana dia belajar setiap hari, apapun yang dilakukan harus selalu bahagia, senang. Wah, ini ilmu baru, senang. Jadi seperti itu. Ya, jangan berhenti belajar sebelum jadi seperti itu. Saya kira tetap harus belajar apapun gitu. Karena dengan kita belajar kita akan tahu. Bukan kita tambah pintar, tidak. Kita akan tambah tahu apa kekurangan kita. Saya kira gitu, Pak. Oke, gitu. Kok malah serius nih, Pak? Padahal tadi rencananya kita santai ya. Ya gitu. Terus mungkin itu tadi kan kita sempat bercanda tentang filosofi sapi. Dari bermain sapi sudah berapa lama, Pak? Saya bermain sapi itu. Kok bermain, Pak? Bermain dia ya. Apa bahasanya yang pas? Masa bermain? Mungkin berteman gitu. Oh, berteman, bersahabat lah. Bersahabat dengan sapi. Itu sudah berapa tahun? Saya sudah kurang lebih 7 tahun kurang lebih. Oh, 7 tahun. Sudah 7 tahun. Sehingga kan inilah paham sama karakternya sapi. Lebih mudah mana memahami karakter sapi sama memahami karakternya peserta didik? Main aku kalau sapi nanti jaringan sendiri yang bisa menjawab ya. Kalau sapi itu kan ditali kan, ada talinya, ada tamparnya, dia diem aja gitu loh ya. Peserta didik tidak ditali. Kalau peserta didik tidak ditali. Oker ya gitu. Oker gitu deh. Yang ditali mungkin dia hanya hatinya saja gitu loh ya. Yang ditali adalah hatinya saja. Bagaimana si siswa itu tidak melakukan penyimpangan dan sebagainya. Dia harus sadar, selalu sadar. Jadi apa yang dilakukan oleh anak-anak kita itu sadar, oh itu berdampak positif, oh berdampak negatif, oh ini berdampak A, B, C kepada kita itu. Saya kira itu yang paling kita tanamkan ke anak-anak. Bukan kita batasi ya, tidak. Bukan kita hanya membatasi, kita loloskan kepada siswa kita gitu. Yang penting anak-anak siswa kita itu paham, oh ini yang terbaik untuk kita, ini yang tidak terbaik untuk kita memilih yang seperti ini. Karena memang warnanya beda. Warna-warna siswa yang ada di Mandawang itu bermacam-macam saya kira gitu. Sehingga walaupun secara fisik mereka diseragamkan dari bajunya, betul. Namun karakter, kemampuan, potensinya berbeda-beda. Potensi yang berbeda-beda itu di Jadi semua. itu yang harus kita pahami sebagai pendidik ya. Sebagai pendidik adalah seperti itu. Bahwa setiap siswa itu adalah berbeda. Berbeda. Dan tidak bisa disamakan. Nggak bisa disamakan. Kalaupun toh gini misalkan Pak Mur, kok ada satu siswa itu tidak mahir di satu mata pelajaran, ya kan? Tidak mahir di satu mata pelajaran. Terus seakan-akan kayak mendapatkan sebutan bahwa anak bodoh gitu. Entah karena itu pikiran dia sendiri atau entah dari teman-temannya atau bagaimana. Padahal kan dia di sisi yang lain punya keistimewaan, punya kelebihan di bidang yang lain, kan begitu. Nah, bagaimana kira-kira peran pendidik untuk menanamkan kepada peserta didik bahwa kalian harus berani berbeda, Rek, gitu. Itu bagaimana Pak Mur? Itu saya kira adalah totalitas dari pendidikan kita, dari kampus Mandawangi itu harus totalitas melihat dan membaca gitu ya, melihat dan membaca dan mengobservasi dari setiap siswa itu pasti ada kelebihan dan ada kekurangan seperti itu. Di madrasah itu adalah bukan membatasi tapi mengembangkan semua potensi-potensi kepada siswa itu sendiri. Apalagi dalam konsep kewirausahaan ya. Apalagi kewirausahaan itu pasti berbeda gitu loh ya, berbeda. Kadang anak pintar yang secara akademik terjun langsung ke wirausahaan udah berbeda. Contoh misalnya ada anak pintar gitu loh ya, ada anak pintar nilainya 90 peringkat 1, dia suruh jualan ini seperti itu, apa ya bisa gitu, suruh ke pasar aja, belum tentu bisa ya kan. Tapi anak-anak yang gitu loh ya, mungkin secara akademik dia dikata itu adalah orang biasa, anak biasa, dan mungkin peringkatnya ya tidak terlalu baik, suruh jual pisang goreng atau apapun diletakkan di pasar, suruh ke pasar, dia jago dia. Tapi gini, di situ potensinya.
Makanya seorang bagaimana di pendidikan kita sebagai guru juga harus bisa membaca itu. Kalau di lembaga itu tidak mewadai hal itu, setidaknya kita sebagai guru memotivasi saya kira kepada anak itu untuk selalu berkarya. Jadi saya kayak teman-teman kita lah, kayak anak-anak gitu ini anak apa namanya, organisasi apa ini? Apa, Rek? Oh, jurnalistik. Jurnalistik itu keren sekali, Pak. Betul-betul keren sekali karena jurnalistik itu adalah salah satu jendela bagaimana siswa itu bisa sukses dalam dunia komunikasi, ya kan? Komunikasi itu keren banget seperti itu, apalagi ada YouTuber gitu loh. Ada YouTuber gitu. Jurnalis dipromosikan gratis oleh Jangan lupa ya. Jangan lupa subscribe dan tonton terus channel Safi Mulyono. Safi Mulyono. Dicari nanti Safi Mulyono gitu. Terus ini Pak Mul, untuk memahami siswa itu kan kita butuh modal utamanya adalah kita bisa berbaur dengan mereka. Kalau di dalam bahasa psikologi itu namanya membangun rapport. Membangun rapport itu membangun kedekatan emosional. Ya kan? Ya. Kalau sudah kedekatan emosional kita bisa memahami antara satu dengan yang lain. Cuma walaupun itu mustahil bisa memahami merata, karena tahu sendirilah kita satu guru ngajar berapa kelas? Iya, betul. 10 lebih kan ya. Iya. Satu kelas 37. Jadi setidaknya kita menemukanali menemukanali potensi mereka itu, walaupun tidak bisa semua itu. Dan itu perlu kan? Perlu sekali. Modal utama jadi seorang pendidik kan seperti itu ya. Perlu sekali. Memang untuk melihat itu tidak mudah ya Pak. Tidak mudah untuk mengetahui A, B, C semuanya punya potensi ini. Kita butuh dekat lah dengan mereka. Harus lebih dekat. Memang proses untuk mengetahui itu adalah proses komunikasi saya gitu kan. Salah satunya kalau saya pribadi itu adalah peran sebagai wali kelas di kelas 11 IPS 4, ya bagaimana saya harus bisa komunikasi dengan anak-anak. Mungkin komunikasi secara pribadi pun, secara umum di kelas, atau saya panggil salah satu siswa mungkin yang berprestasi, saya lebih ditekankan lagi mungkin yang bermasalah, ya hanya proses komunikasi saja. Ada beberapa anak saya ada yang bermasalah dan sebagainya, ternyata setelah digarisbawahi faktornya satu, dia tidak bahagia ada di kelas gitu. Iya, tidak betah berada di kelas. Tidak bahagia tidak kelas. Mungkin seumpama pembelajarannya dipindah di warung kopi itu bahagia mereka. Mungkin juga seperti itu ya, lebih apa namanya. Tapi pendidikan di Indonesia belum siap untuk itu. Belum siap, betul. Memindahkan sekolah di warung kopi kan. Di luar. Belum siap untuk saya kira di warung kopi itu lebih demokrasi gitu. Lebih demokrasi. Karena bisa terjadi toleransi lah. Karena di warung kopi itu toleransi, tidak akan melihat ayo kita ngopi, kamu jabatannya apa enggak tahu, kamu kaya miskin tidak, pokoknya kita berbaur. Kan enggak mungkin loh, kamu kopi susu, kamu kok es teh katanya ngopi kok es teh gitu. Jadi semuanya sama ya. Itu tuh hebatnya filosofi dari warung kopi itu adalah kedemokrasiannya itu mantap sekali. Toleransinya gitu. Toleransinya tinggi sekali. Ombenanmu pun enggak penting, yang penting jagongan kan. Sepenting jagongan. Terus gini, untuk memahami karakter siswa itu kan menurut jenengan diperbolehkan enggak seumpama di sela-sela ngajar kita itu perlu ngasih refresh ke mereka dengan bercanda lah, atau sedikit banyak ngobrol-ngobrol tentang permasalahan anak atau bagaimana, itu tidak apa-apa kan dilakukan di kelas? Buat saya ya tidak apa-apa, yang penting tahu takarannya lah, tahu batasannya lah, tahu batasannya dan sebagainya. Jangan 2 jam pelajaran full untuk bahas itu kan enggak tetap ada. Kalau saya itu pribadi, karena saya sosiologi ya, karena sosiologi, saya menyampaikan kepada siswa itu selalu roh dari mata pelajaran atau bab yang kita sampaikan kepada anak itu dulu saya sampaikan. Jadi rohnya dulu gitu loh ya. Selebihnya nanti kalian baca, selebihnya kita, jadi seperti itu. Terus yang kedua adalah ukuran bagaimana kita sukses di dalam proses belajar kepada siswa itu hanya satu, Pak.
bagaimana anak itu tersenyum gitu saja. Itu tuh ukurannya. Anak-anak bahagia lah. Anak-anak bahagia. Wujud dari kebahagiaan anak-anak itu di kelas aja senyum gitu. Keren nggak? Hanya senyum. Kalau sampai tidur, kalau sampai tidur itu bahagia enggak itu? Kalau sampai tidur di kelas itu. Sekali lagi saya akan berbicara sosiologi ya. Iya. Kalau tanyakan kepada anak-anak yang saya ngajar, kalau ada anak rame, nggak pernah saya marahin. Bahkan anak tidur nggak pernah dibangunkan. Nggak pernah saya bangunkan. Saya biarkan aja. Terutama adalah terkecuali memang dia itu tidur sebelum saya datang. Saya datang, dia tidur baru saya bangunin. Kalau di saat dia proses pembelajaran saya, dia tidur, saya biarkan. Anak-anak berbiarkan. Anak-anak rame, saya biarkan. Ada satu filosofi yang harus kita pahami. Kenapa saya ngajar ya, saya ngajar. Sampai juga siswa, sampai ngobrol sendiri ya, ngobrol sendiri. Artinya apa? Artinya adalah informasi yang saya sampaikan tidak kepada menarik. Anak bukan tidak menarik, lebih menarik obrolannya jenengan. Lebih menarik layangan putusnya itu. Layangan putus. Iya. Lah, bagaimana di situ adalah prinsipnya ya kan ya. Kebahagiaannya jadi seorang guru itu adalah bagaimana caranya menemukan itu. Bagaimana komunikasi kita kepada anak-anak itu bahagia kepada anak. Kan harus kita tahu. Ibarat radio itu kita tahu frekuensi kepada anak. Kalau anak sudah belajar ya jam 12, frekuensi sama nggak dengan pagi? Iya, beda. Jelas. Ya seperti beda. Itu. Ya mungkin nanti UVJ-nya lebih banyak lah. Iya. Berarti sangat kurang beruntung yang dapat jam terakhir ya. Iya, apalagi jam terakhir matematika gitu. Waduh. Itu. Saya tidak bisa membayangkan gitu. Iya. Apa yang harus disampaikan gitu. Berarti setiap gerak-gerik siswa yang ada di kelas itu termasuk sinyal untuk evaluasi kita. Termasuk sinyal, betul. Untuk mengukur frekuensi. Iya. Frekuensi apa ya? Frekuensi mungkin hanya kalimat, bahasa atau aura kita kepada anak-anak itu saya kira harus nyampe kepada anak. Sehingga meskipun jam 12, jam 1 anak tetap senyum. Meskipun padahal dia tahu dia ngempet untuk ngantuk itu tapi itu kan kita sukses ya. Berarti sukses di situlah. Bagaimana cara memunculkan itu? Ya bahagia gitu loh. Kita munculkan bahagia kepada anak-anak. Jangan lupa bahagia ya, Rek. Soalnya senyumnya Pak Mulyono itu juga memancarkan kebahagiaan. Oh gitu ya. Ada pertanyaan ini ya. Ada. Moga. Izin saya buka ya. Iya, moga. Dari mana? Dari news. Dari news. Bagaimana jika di tengah jalan usaha tidak berjalan baik? Ini tentang kewirausahaan. Bagaimana jika di tengah jalan usaha tidak berjalan dengan baik dan malah bangkrut? Apa yang harus dilakukan? Berarti mengurangi stok kegagalan kan? Stok kegagalan. Gitu. Monggo dijawab Pak Mul. Kalau setengah di tengah perjalanan ya, misalnya di tengah perjalanan kok sudah sekiranya bangkrut atau sekiranya kita rugi, yang paling utama adalah kita pelajari dulu gitu ya. Kita pelajari dulu pasti kenapa kok sampai bangkrut, apa namanya, apa masalahnya, apa problemnya. Mungkin problem itu yang harus kita temukan seperti itu. Karena di dalam proses berwirausahawan itu adalah niat itu nomor 27 betul. Nomor 1 itu adalah action dulu. Karena dari setiap action nanti kita akan tahu apa kekurangannya, apa kelebihannya, itu yang pertama. Yang kedua adalah saya kira ada partner di situ, ada teman sharing, teman sharing yang mungkin sama. Kalau saya persapian ya, saya persapian itu ya harus tahu gitu loh ya, di teman ini dan sebagainya. Harus ada yang bisa disaringkan. Ya bisa disaringkan. Ini permasalahannya apa dan sebagainya. Itu dan yang paling utama ikhlas di situ. Iya. Karena saya sulit untuk menemukan Pak di era hari ini untuk mencari ikhlas membagi ilmu tidak mudah. Betul tidak mudah. Semuanya bayar. Contohnya misalnya saya punya YouTube ya, YouTube saya bermasalah. Mungkin ada masalah dan saya tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Saya tanya kepada teman yang sudah sukses itu nggak bisa.
disimpan untuk rahasia. Disimpan seperti itu. Padahal kita konsep kita sebagai guru gitu loh ya, kita harus selalu bagi. Makanya kalau teman-teman itu bertanya kepada saya, karena saya sebagai konsep sebagai seorang guru gitu, saya bagi ilmunya itu gratis itu. Semakin saya banyak membagi ilmu, semakin bertambah ilmu saya. Itu konsep saya. Tapi konsep-konsep yang lain itu jarang. Ya mungkin faktornya adalah pendekatan ya, pendekatan dan komunikasi. Saya kira gitulah. Jadi memahami itu. Kalau bahasanya arek-arek saiki support system ya. Support system. Kita harus punya support system Iya, tentang motivasi-motivasi kewirausahaan gitu. Terus ini. Oh iya Pak Mul. Ciri yang menonjol dari karakter seorang wirausahawan itu kan, mohon maaf, apa selalu begitu atau bagaimana? Tapi kita pakai ilmu cocoklogi lah. Kebanyakan dari mereka yang wirausahawan itu mereka yang tidak suka diikat, mereka yang tidak suka terikat, mereka yang tidak, yang apa ya istilahnya? Iya betul. Paham lah? Iya betul. Pemikirannya tidak sistematis, tidak kakean pertimbangan, tidak kebanyakan pertimbangan dan sebagainya, tidak kebanyakan teori. Betul. Langsung tancap gas kan gitu. Dan itu karakter-karakter seperti itu kan menempel di peserta didik anak-anak kita yang mohon maaf rada uraan, bisa juga ngawur gitu bisa kan. ngawur gitu loh. Kan mungkin bisa saja mereka jadi pengusaha sukses kelak kan. Iya betul. Karena pertimbangannya memang seorang pengusaha itu berani menembak, saya kira. Berani berspekulasi, berani menghitung, wah ini kiranya saya sukses apa enggak di bidang ini. Itu memang kewirausahaan itu tidak boleh terlalu banyak pertimbangan. Dia seperti itu kan udah tahu kemampuannya. Bahkan jadi ya gitu kelebihan anak-anak yang seperti itu. Tapi kalau anak-anak yang maaf sekali, misalnya yang nilai akademiknya tinggi gitu, ya nilai matematika tinggi, kan terbiasa dia menghitung gitu loh. Mungkin dia ini ukurannya di mana, itu nggak jadi gitu loh. Itu dia berpikir sudah diambil sama temennya itu. Itu seperti itu. Karena orang-orang anak-anak yang mungkin bahasanya apa ya, nggak terlalu mikir ya. Jadi langsung saja gitu. Wah, kalau sikat ya gitu. Kalau di dalam beberapa tipikal peserta didik itu mungkin masuk di kinestetik yang yang sukanya praktek lah. Praktek betul. Jangan kebanyakan teori di kelas gitu. Di kelas. Dan itu yang harus kita pahami ya. Ya gitu ya, paham betul. Terus ini ada lagi pertanyaan. Bagaimana membangkitkan semangat wirausaha dalam diri masing-masing ketika semua orang tidak percaya dengan bisnis yang sudah kita lakukan? Misalkan gini, aku mau usaha apa toh? Ini Pak, jualan apa? Pisang goreng. Ora laku gitu. Misalkan dengan sebutan seperti itu. Dengan seakan-akan bahkan orang-orang terdekatnya itu loh meragukan kalau dia berbisnis itu. Itu bagaimana membangun motivasi diri Pak Mul? Sekarang gini, lebih sukses manakah kita berencana jual mobil, berjualan sapi, dengan kita sudah praktek jualan pisang goreng? Lebih bernilai yang sudah praktek kan? Ya sudah praktek itu seperti itu. Jadi artinya apa? Kalau kita hanya berencana saja, untuk ke depan ya enggak sukses. Lu rencana apa gitu ya. Tapi memang harus action seperti itu. Yang utama action. Yang utama. Saya pernah ada sih di sosiologi itu ada pelajaran namanya mobilisasi gitu loh. Jadi perpindahan antara ini materi stratifikasi gitu. Ada perpindahan antara kelas 1 kelas yang lain. Jadi gitu. Jadi kelas bawah, menengah, ke atas dan sebagainya. Nah, itu kan berbicara bagaimana caranya tingkatan bawah menjadi tingkatan atas. Itu seperti itu. Saya cerita kepada siswa juga. Coba kalau seorang sukses itu coba kalian ke jalan raya di depan Aliyah itu, yang berjualan berapa coba? Dan kamu coba perlu ada observasi berapa yang jualan itu yang berperguruan tinggi, yang statusnya dia adalah perguruan tinggi atau sudah sarjana dan tidak sarjana. Jangan-jangan semuanya itu banyak yang sarjana. Itu seperti itu. Jadi artinya apa? Seorang pembisnis, seorang kewirausahaan tidak melihat sekali lagi kepada background pendidikan. Bagaimana dia itu, ya itu tadi, langsung action usaha, cari partner bersama dengan teman-teman dan sahabat yang bisa saling memotivasi. Insya Allah jalan seperti itu. Saya kira seperti itu ya. Berarti perlulah telinganya tebal gitu. Harus. Telinga tebal gimana maksudnya?
telinga tebal gimana Mas? Ya Selalu tebal, mendengarkan telinganya tebal sehingga jaga-jaga gini, gitu. bahkan ada kata-kata gini, cacianmu adalah cambuk motivasiku. Oh, gitu. Masuk nggak? Masuk. Masuk ya. Terus ini yang terakhir aja ya, jangan nggak usah lama-lama, kasihan Pak Mul ini. Nanti saudara saya nanti teriak-teriak nanti. Ada sepil juga ini. Sepil itu maksudnya suruh nyebutkan gitu ya? Iya. Faktor-faktor penyebab keberhasilan wirausaha. Faktor-faktor penyebab keberhasilan. Kalau saya pribadi ya Pak, mungkin secara teori saya tidak paham ya. Saya hanya berusaha bagaimana saya menikmati setiap proses dalam berwirausaha saya. Itu saya kira adalah seperti itu. Berusaha untuk menikmati seperti itu. Prosesnya yang pertama. Prosesnya dengan adanya proses itu pasti akan tahu di mana titik klimaknya, di mana titik kesuksesnya pasti kita tahu. Contoh misalnya saya berbicara sapi ya, boleh kan sedikit? Iya kan. Nah, karena sukses dalam bahasanya sapi. Sukses dalam kewirausahaan sapi itu saya itu ternyata ada hubungannya dengan saya jadi YouTuber ya. Oh gitu. Betul. Itu ada pengaruhnya? Ada pengaruhnya ternyata. Pengaruhnya di mana? Saya bisa mendapatkan informasi tentang harga sapi di saat saya jadi YouTuber. Gitu. Jadi saya bisa jadi seperti peternak tapi saya bisa jadi pedagang juga. Di petani saya beli, nyampe di kandang saya rawat dengan baik, habis itu jual ternyata bisa laku itu. Saya ambil di pasar, harganya lebih murah, nyampe di rumah ya, saya elus-elus, saya kasih makan, saya kasih tahu, le sampe mangan sing akeh, sing wareg, kok turu sing penak, sesuk lemu tak dol. Ya payu. Dia sudah jatuh cinta dengan sapi saya. Pun harus perlu disugesti. Harus, bahkan nggak percaya. Maaf mungkin bahasanya saya rada gila ya gitu loh ya. Sapi itu kadang saya ajak wong. Bahkan setiap pagi itu sebelum sekolah itu ya, habis subuh itu saya keluarkan sapi saya ajak jalan-jalan itu dulu. Jalan-jalan gitu loh ya. Sapi diajak jalan-jalan. Saya jalan-jalan. Anaknya gitu. diajak jalan enggak? Anak saya masih bobo kayaknya gitu. Masih bobo. Anaknya mungkin diajak jalan-jalan naik di sapinya itu kan bisa. Bahkan ada konten saya nih di konten sapi boleh itu bersama dengan anak saya. Oh gitu. Bahkan anaknya juga ikut bersahabat dengan sapi. Bersahabat dengan sapi, Mandi. Dengan anaknya juga. Sapi. Sama anaknya sapi juga. Kalau dengan bukan anaknya dia takut. Oh gitu. Ada seruduknya. Kalau tanduk itu katanya anak saya, ada seruduknya itu ya. Jadi seperti itu. Saya kira yang pertama adalah setia terhadap prosesnya. Setia kepada prosesnya. Apapun hasilnya, hasil tidak akan mengkhianati kepada proses itu. Saya kira seperti itu. Tanpa proses yang baik, ya kita nggak bisa. Semuanya ada peluang. Tapi gini Pak, sekarang itu remaja-remaja sekarang, generasi sekarang, rata-rata disuguhi di channel-channel YouTube itu mereka yang pamer kekayaan, ya kan? Mereka yang pamer kekayaan, itu kan mereka pamer hasil, betul. Prosesnya sama sekali tidak pernah diedukasi kepada masyarakat. Nah itu yang membuat pola pikir dari teman-teman anak-anak muda zaman sekarang itu bagaimana biar saya cepat ke hasilnya kan itu tuh. Iya seperti itu. Tanpa memperhatikan prosesnya bagaimana, tidak mau tahu gitu. Iya enggak? Iya betul. Sakjane kan ngene cara arek-arek. Saya itu sering ngobrol ke anak-anak. Rek sakjane sampean iki sekolah seumpama sekolah. Terus ditanya sama gurunya, "Rek, oke, sampean saya terima sekolah di Manduang Banyuwangi. Tapi enggak usah belajar, enggak apa-apa lah, enggak usah belajar. Tapi nanti di kelas 3 saya kasih ijazah dengan nilai yang baik." Sampean mau gitu. Berarti kan proses ini menjadi berat ya, suatu hal yang diabaikan oleh mereka, bahkan berat buat anak-anak ya. Iya, jadi menurut mereka yang penting hasil gitu. Nah ini yang parah kan itu. Ini menurut saya pembodohan massal yang masif ini. Kalau saya kira lebih tepatnya itu adalah ya tadi itu tidak bahagia dalam sebuah proses, Kebahagiaan di dalam sebuah proses itu adalah jika kita melakukan sebuah proses dan kita mendapatkan reward dari proses sedikit aja. Kita ngitung 1 tambah 1 sama dengan 5 kan gak ketemu, moro-moro tambah 2. Ya Allah,
alhamdulillah banget ketemu Baru itu kan. ketemu. Nah, dengan menemukan itu munculkan tuh bahagia pada diri, sehingga nanti ngitung 5 tambah 5 ketemu bahagia terus. Jadi seperti itu saya kira gitu. Jadi memunculkan setiap keberhasilan di dalam proses kecil itu harus memunculkan bahagia kepada anak-anak, sehingga pikiran anak-anak itu nggak berpikir yang penting dapat ijazah. Itu ngeri sekali. Itu harus diperhatikan. Itu tuh seperti itu. Dan yang paling utama untuk Pak Novel, di era sekarang ini jarang sekali teman-teman dan anak-anak semuanya itu masuk ke dunia lembaga sosial, bekerja di perusahaan. Itu sudah mulai mengalami degradasi. Jadi anak-anak itu sekarang sudah mulai banyak UMKM-nya ke UKM. Jadi seperti itu, banyak kewirausahaan dan seperti itu. Jadi memang harus seperti itu. Jangan menyepelekan pekerjaan itu, meskipun satu hari 20.000, 30.000, 40.000 kali sekian itu memang seperti itu. Paling banyak gitu. Kenapa? Karena di perusahaan itu kan jenuh mungkin. Iya. Jadi prosesnya itu seperti itu. Dan saya pernah membaca itu di 2045 2045. Iya ya. Ini Indonesia dan dunia sedang menarget di 2045 akan ada perubahan perekonomian yang luar biasa kan. Dan titik beratnya adalah di wirausaha. Titik beratnya ada di wirausaha. Sehingga zaman sekarang ini anak-anak sekolah itu tidak lagi ditanamkan untuk bercita-cita jadi PNS atau pegawai bank atau kerja di perusahaan ternama. Tapi cita-cita mereka adalah bagaimana mereka bisa menjadi pengusaha yang sukses kan gitu. Sekarang di masa depan. Sekarang pertanyaannya di mana itu? Di mana kita memulainya? Nah, itu pertanyaan. Iya. Ternyata itu sudah dilakukan oleh Nabi kita. Betul nggak? Sejarahnya ini Kanjeng Nabi kan ikut pamannya dalam umur 9 tahun, 19 tahun dia sudah ikut berjualan ke negeri sana. Artinya apa? Artinya proses kesuksesan seorang siswa, seorang anak itu adalah dalam dunia kewirausahaan itu adalah perlu kita contohkan mulai kecil dini kepada si anak seperti memang itu awalnya. Iya. Sekarang kan tidak diawali dari dunia pendidikan. Syukur-syukur sekarang memang ada ya namanya mata pelajaran prakarya dan sebagainya. Seharusnya prakarya itu sudah dikenalkan mulai kecil. Jadi makanya tidak heran kalau anak saya di channel saya ada yang mandikan sapi seperti itu perlu itu. Proses perlu. Itu betul. Iya. Proses seperti itu. Sehingga menanamkan rasa bahwa saya bangga punya orang tua yang tukang ngarit. Dan sahabatnya sapi kan. Sahabatnya sapi ya. Itu. Dan itu perlu karena anak-anak zaman sekarang tidak bisa dipungkiri bahwa banyak yang malu dengan pekerjaan orang tua padahal seperti itu ya. Padahal mereka bisa sekolah karena pekerjaan seperti itu orang tuanya. Tapi malu. Kenapa seperti itu? Karena terbawa dari ya mungkin karena penggemarnya K-pop kayaknya ya gitu loh ya. Iya, K-popers itu tolong. Dan mereka sering berhalusinasi seperti itu. Maka menurut Pak Mulyono segeralah bertobat. Sudah Siman 2 Banyuwangi. Kita harus belajar menerima kenyataan bahwa cowok-cowok Indonesia itu ya bulu-bulu kan enggak ada yang kayak artis K-pop itu. Artis K-pop ya. Iya betul. Itu yang harus yang harus diperhatikan kan ya. Tapi tetap sukses. Terus ini yang terakhir mungkin sebagai tutupnya. Ini yang terakhir apa ini yang paling terakhir? Yang terakhir nanti kan bisa disambung di sesi-sesi yang lain gitu ya. Mungkin yang duduk di sini bisa Pak Fajar. Oke, gitu. Di sini bisa Sensei. Sensei atau gitu. Iya, betul. Siapalah di sini nanti atau nanti. Mungkin Pak Sis bisa. Atau waka-waka kan ya. Oke, mantap. Kan kita harus optimis bahwa podcast ini bisa berjalan istiqomah gitu kan ya. Amin. Terus saya itu pernah tanya kepada anak-anak saat ngajar itu tentang cita-citanya. Rek, cita-citamu jadi apa? Apa katanya? Saya cita-citanya pengen jadi pengusaha sukses, Pak. Gitu. Sudah pernah jualan? Belum ya, Pak. Di usiamu kelas 11 ini belum pernah jualan gitu? Belum. Jualan Sampean belajar jualan di sekolahan itu bukan berarti kalian kekurangan uang saku atau ayah ibumu tidak mampu. Tapi persoalannya adalah
dengan berjualan itu bisa melatih mentalmu. Kan gitu Pak Mul ya? Betul. Setuju betul. Setuju sekali. Jadi gini kita. Seorang kewirausahaan itu dengan kondisi apapun, dengan kondisi dan waktu semepet apapun, yang penting itu adalah bagaimana bisa berjualan, itu aja. Jadi misalnya siswa, saya pernah komunikasi dengan anak-anak siswa. Kalian pengen jualan, saya kasih tipnya. Jualan apa? Jualan nasi. Jualan nasi 5 menit laku, mau nggak? 5 menit 10 menit laku misalnya 100 bungkus, keren nggak? Keren banget. Jadi apa? Kita harus bekerja sesuai dengan data. Data apa? Data dari anak-anak. Jadi siswa Mandawangi kan sama Pak Kepala Sekolah kan disuruh bawa bekal. Ada yang nggak bawa bekal kan? Iya, gampang itu, di data itu. Nah, kelasmu berapa? Ada kelasku ada 5, kelas sebelah ada 5. 10 kelas berapa? Sudah 50 bungkus. Tinggal nanti pesan ke warung 50 bungkus, dikasih jalan. Oh, ini kelas ini sebelah. Itu. Datanya dari mana? Nanti dari WA. Kita buat grup di sini. Grup atau share gitu loh ya, kelompok. Enggak harus dia yang bikin sendiri ya. Iya, bikin sendiri. Nanti datang langsung. Saya kelas ini langsung datang. Jadi enggak usah. Jadi artinya apa? Seorang kewirausahaan itu selalu cerdas memang untuk mencari peluang. Yang penting karena ini belajar ya, jangan sampai mengurangi kenikmatan kita dalam proses belajar di kelas, itu aja. Jadi seperti pas diulang hitung-hitung badi. Waduh, bisa marah itu lah. Lagi pelajaran sosiologi nanti bisa tak ambil uangnya itu. Nyapa? Ngitung badi nasi, Pak. Repot banget. Berarti rasanya jenengan kan wirausaha, Pak. Ya ndak ngono carane. Ndak gitu konsepnya gitu. Harus bisa membedakan. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi mudah sekali kan berwirausaha. Iya, sangat mudah. Iya, sangat mudah. Jadi ojo piye langsung action gitu ya. Langsung action sudah. Kan penak 5 menit 10 menit. 50 bungkus. Untung rugi pikir carry gitu. Pikir carry. Sementing action. Satu bungkus 1.000 saja. Kalau 50 bungkus 50.000. Wah, mantap ya. Mantap sekali gitu loh ya. Tinggi tuku kuota. Di tuku kuota gitu loh ya. Betul. Itu. Oke. Ini nanti kalau kita lanjutkan bisa sampai sore. Oh, bisa sampai sore ya. Tapi yang jelas pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama. Dan kewirausahaan itu bukan soal kita butuh apa enggak. Iya, betul. Kewirausahaan adalah soal bagaimana kita action dan berjualan. Oke. Pesan yang bisa kita ambil dari perbincangan yang agak ngalor ngidul ini ya podcast yang memang kayak gini. Kalau gitu ya, kalau enggak ngalor ngidul namanya bukan podcast tapi seminar. Podcast Podcast itu kan jagongan yang enggak ngarah gitu. Enggak ngarah gitu loh ya. Pesan yang disampaikan adalah pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Jadi tanggung jawab pertama dari orang tua. Dari orang tua itu yang paling utama itu. Biar orang tua itu tidak terkesan masrah nih bongkoan dek. Betul sekolah. Kepada sekolah. Sehingga anaknya apa yang dimarahi wali kelas ya. Wali kelas betul. Wali kelas kan nyauri gini loh, sing gawe sinten Bu, kan ngoten. Sing gawe sinten Bu kok kula sing dimarahi. Ngoten ya. Jadi orang tua, sekolahan, masyarakat ini harus bersinergi untuk menciptakan pendidikan yang dicita-citakan bangsa. Oleh bangsa ini. Saya teringat oleh dawuhnya Ki Hajar Dewantoro, Bapak pendidikan kita. Iya, betul. Bahwa output dari pendidikan adalah membuat siswa itu bahagia. Siswa bahagia. Itu poin pentingnya. Keren ya? Iya, keren ya. Jadi jargonnya sampean itu memang benar-benar mengingatkan kita akan sosok Ki Hajar Dewantoro. Iya, betul. Dan secara fisik kan Pak Mul dipandang benar Ki Hajar Dewantoro kan. Oke, terima kasih para pemirsa podcast Man 2 Banyuwangi. Silakan ditunggu keseruan-keseruan yang lain dengan podcast di tema-tema yang lain dengan narasumber yang berbeda. Kalau mungkin pengen request Pak Mul lagi dengan pembahasan yang lain, silakan. Nanti bisa komen di kolom komentar gitu ya. Terima kasih. Pak Mul closing statement, setelah itu kita tutup.
Oke, terima kasih. Yang penting dari anak-anakku semuanya, dari siswa Madawangi, jangan lupa selalu bahagia saja gitu loh ya. Karena percaya bahagia itu dalam wujud syukur. Wujud syukur. Wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita miliki. Apapun keadaannya kalau kita selalu bersyukur, insya Allah itu adalah bahagia. Sehingga kita akan menemukan siapa diri kita sendiri. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.